Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about electron configuration. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron dan kaitannya tentang peletakan unsur dalam tabel periodik. Start from hydrogen with atomic number 1 and electron configuration 1s1. As you can see that hydrogen just only have one electron, therefore the electron is occupying in first shell in subshell S or S orbital. Jadi kita awali dari hidrogen yang memiliki nomor atom 1. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Karena hidrogen hanya memiliki satu elektron, maka elektron tersebut terisi pada kulit pertama dan lebih spesifik lagi terisi pada subkulit S. Oleh karena itu kita letakkan hidrogen pada baris pertama karena hanya memiliki satu kulit, dan kita letakkan pada blok S. Nah, oleh karena itu letak hidrogen biasanya ada di pojok kiri atas. And then the second element is helium with atomic number 2 and the electron configuration 1s2. Special for helium, helium is placed not in the second group but in the last group of the periodic table because the helium has same properties as the noble gases. Jadi helium yang memiliki nomor atom 2 memiliki konfigurasi elektron 1s2. Dalam hal ini helium diletakkan pada periode pertama karena masih terisi hanya di kulit pertama elektronnya, namun dia tidak diletakkan di golongan kedua tapi di golongan paling akhir dari tabel periodik. Mengapa? Karena helium memiliki sifat yang sama dengan unsur-unsur golongan gas mulia. Oleh karena itu, helium secara khusus diletakkan pada bagian pojok kanan atas. And then the third element is lithium with atomic number 3 and electron configuration 1s2 to s1. Unsur yang ketiga adalah lithium dengan nomor atom 3, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2 dan 2s1. We can see that lithium has two shell with the last electron occupying in S orbital. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini elektron yang ada pada lithium sudah terisi pada dua kulit pertama dan kulit kedua, dan elektron yang paling terakhir berisi pada orbital S. Therefore, lithium placed in the second row of the periodic table and in group 1 of the periodic table. Oleh karena itu kita letakkan lithium pada baris kedua karena dia sudah berisi dua kulit, dan kita letakkan dia di golongan pertama karena di suborbital S hanya terisi satu elektron, sehingga posisi lithium ada di bawah hidrogen. The fourth
element is beryllium with atomic number 4. Therefore, the electron configuration is 1s2 2s2. Ya, unsur yang keempat adalah beryllium dengan konfigurasi elektronnya 1s2 2s2. Sama seperti lithium, berarti sudah terisi pada kulit kedua dan terisi pada orbital S. Namun perbedaannya di sini pada orbital S terdapat 2 elektron. Therefore, we place the beryllium in second row of the periodic table and in the second group of the periodic table. Jadi kita letakkan beryllium di baris kedua dan di golongan kedua. Baris kedua dan golongan kedua artinya ada di sebelah lithium. The next one is boron with atomic number 5 and the electron configuration is 1s2 2s2 2p1. Unsur yang kelima adalah boron dengan konfigurasi elektronnya 1s2 2s2 dan 2p1. Dapat kita lihat bahwa boron juga sudah terisi pada kulit kedua, namun elektron terakhirnya berada pada orbital P, dan di orbital P-nya terisi 1 elektron. Therefore, we place the boron element in the 13th group of the periodic table. Sehingga kita akan meletakkan boron pada golongan ke-13. Golongan ke-13. Why? Because the P block start from group 13 up to 18. Ya, karena untuk blok P itu diawali dari golongan 13 sampai nanti golongan 18. So the first element with one electron occupying in P orbital must be placed in 13 group, sehingga unsur yang pada orbital P-nya terisi 1 elektron harus diletakkan pada golongan yang ke-13. The next one is carbon with atomic number 6 and the electron configuration is 1s2 2s2 and 2p2. Because the carbon has 2 electrons in p orbital, therefore we place carbon in the 14th group of the periodic table. Unsur yang selanjutnya adalah karbon dengan nomor atom 6. Konfigurasi elektronnya 1s2 2s2 2p2. Maka kita letakkan karbon pada golongan ke-14 di sebelahnya boron. The next one is nitrogen with atomic number 7 and the electron configuration is 1s2 2s2 2p3. Because nitrogen has 3 electrons occupying in p orbital, therefore we place the nitrogen in 15 group. Yang selanjutnya nitrogen dengan konfigurasi elektronnya 1s2 2s2 2p3. Maka kita letakkan nitrogen pada golongan ke-15. The next one is oxygen with atomic number 8.
The configuration of electron is 1s2, 2s2 and 2p4. Because the oxygen has 4 electrons occupying in p orbital, so we place the oxygen in the 16th group of the periodic table. Yang selanjutnya oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4, maka kita letakkan dia di golongan ke-16. Next one is fluorine with atomic number 9. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. Therefore we place the fluorine in 17th group. Yang ke-9 fluorine, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5, maka kita letakkan dia di golongan ke-17. And then neon with atomic number 10, electron configuration is 1s2, 2s2 and 2p6. Therefore we place the neon in 18th group. Alright, you have to know that the s orbital just can occupying 2 electron, and the p orbital can occupying up to 6 electron. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah untuk orbital s, maka maksimal elektron yang dapat diisi adalah 2 gitu ya. Sehingga tadi kalau kalian lihat isinya kalau tidak 1 pasti 2 gitu. Contohnya kalau hidrogen 1s1, kemudian tadi helium 1s2, isinya kalau nggak 1 2. Tapi untuk orbital p maka bisa diisi dari mulai 0, 1 sampai dengan 6. Nah ini untuk neon ini sudah penuh terisi P6. Oleh karena itu, karena sudah mentok di 6 gitu ya, maka neon posisinya ada di paling ujung dari tabel periodik. So the next element, natrium with atomic number 11, with the electron configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1, must be placed in the 3rd row of the periodic table because it has 3 cells of the atom, and then must be placed in s block, especially in first group because the s orbital occupying just 1 electron. Selanjutnya natrium dengan nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, jadi kalau kita hitung ya, karena nomor atomnya 11, maka kita lihat angka-angka yang kecil yang ada di pojok kanan atasnya 2, 2, 6. Kalau jumlah sudah 10 tadi pada neon. Oleh karena itu, karena sudah penuh, kita harus menambahkan ke baris selanjutnya 3s1 untuk nomor 11. Oleh karena itu, kita harus meletakkan natrium pada baris ketiga, dan diletakkan di golongan pertama, and so on for the other element. Dan begitu juga untuk unsur-unsur yang selanjutnya, maka ada peletakannya disesuaikan dengan konfigurasi elektron. Now we want to see what is the relation between two elements in same periods. For example, hydrogen and helium.
hydrogen and helium. As you can see, the hydrogen and helium placed in the first row of periodic table. Therefore, the relation between hydrogen and helium is the shell. Jadi contoh yang pertama adalah hidrogen dan helium. Kita akan lihat bagaimana hubungannya. Hidrogen dan helium sama-sama diletakkan di periode pertama, dan kesamaan dari keduanya ternyata adalah dari jumlah kulit yang dibuktikan dari konfigurasi elektronnya. Angka yang ada di depan itu hanya yang paling besar adalah angka 1. Jadi bisa dikatakan angka yang di depan itu adalah bilangan kuantum utama, main quantum number, dan itu hanya berisi angka 1 sehingga dia diletakkan di periode ke-1. Nah, di situ ya. Okay, for other example is beryllium and oxygen. Beryllium and oxygen have different orbital occupying less electron or blocks, but has same main quantum number. Jadi antara beryllium dengan oksigen ini dia terletak di blok yang berbeda ya. Satunya di blok S, satunya di blok P. Nah, tapi keduanya punya bilangan kuantum utama yang sama, yaitu sama-sama 2. Jadi beryllium terisi pada kulit kedua tapi di orbital S, sedangkan oksigen terisi di kulit kedua tapi di orbital P. Nah, walaupun orbitalnya beda tapi kulitnya sama, kulit kedua. Oleh karena itu antara beryllium dan oksigen terletak pada baris yang sama atau periode yang sama, yaitu periode kedua. And then for the relation between two elements in same group, for example lithium and sodium. As you can see, the electron configuration shows that lithium and sodium has different number of cell or different main quantum number, but between lithium and sodium has the same orbital in S1. Ya, jadi antara lithium dengan natrium kalau kita lihat konfigurasi elektronnya ya, dia menunjukkan jumlah kulit yang berbeda. Lithium hanya memiliki 2 kulit. Lithium hanya punya 2 kulit. Sedangkan sodium atau natrium dia punya 3 kulit. Nah, jadi beda ya. Dari segi jumlah kulitnya beda. Oleh karena itu barisnya dia berbeda. Tapi antara lithium dengan natrium dia diakhiri dengan orbital yang sama, yaitu pada orbital S, dan di orbital S nya hanya terisi 1 elektron. Oleh karena itu dia diletakkan di golongan yang sama, yaitu golongan pertama. Another example is fluorine and chlorine. As you can see, the electron configuration shows that fluorine and chlorine has different main quantum number but has same orbital in p orbital with 5 electrons. Jadi antara fluorine dengan klorin sama seperti lithium dengan natrium tadi, punya jumlah kulit yang berbeda. Fluorine hanya 2 kulit, sedangkan klorin ada 3 kulit. Beda ya. Tapi keduanya diletakkan di golongan yang sama. Kenapa? Karena memiliki orbital P yang terisi 5 elektron. Sehingga keduanya diletakkan di golongan ke-17. Alright, the next for relationship between two elements in the same block.
For example, hydrogen and magnesium. As you can see, the position between hydrogen and magnesium is in different row and in different group, but in the same block. As you can see, the hydrogen just has 1 electron and magnesium has 12 electrons. But between hydrogen and magnesium, both has less occupying electron in s orbital. Jadi kalau kita bandingkan hidrogen dengan magnesium ini posisinya jauh ya. Dia terletak di baris yang berbeda dan di golongan yang berbeda juga. Tapi antara hidrogen dengan magnesium ini ternyata ada di blok yang sama. Kenapa? Karena baik hidrogen maupun magnesium diakhiri pada orbital yang sama, yaitu di orbital S. Oleh karena itu, antara hidrogen dengan magnesium ini terletak pada blok yang sama, yaitu blok S. And then for another example is boron and sulfur. Boron is placed in second row, sulfur in the third row. Boron is placed in 13 group and sulfur placed in 16 group. The electron configuration shows that boron and sulfur has different shell and different orbital, but boron and sulfur has same kind of last orbital. Jadi antara boron dengan sulfur ini terletak pada baris dan golongan yang berbeda ya, tapi dia masih berada pada blok yang sama, yaitu blok P. So that's all from this video. Thank you for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.